lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu ya lagu nasional. Lagu apa yang main Halo Palu? Ya udah, yuk bisa semua apa? Ya, 1, 2, 3. Halo. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Bisa dilihat buku paket kalian halaman 88. Sudah semua? Pembelajaran 4, Bu. Oh ya, maaf. Pembelajaran 4. Ya, halaman 88. Mengenai apa? Iya, penampakan alam. Ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu 1, agar kalian dapat mengidentifikasikan penampakan alam buatan dan penampakan alam alami. Ya, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia. Ya, kemudian dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi dengan baik. Kemudian dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasikan keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan rasa tanggung jawab. Ya, sekarang kalian lihat 88. Ya, di situ ada Edo ya. Bilang, penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi apa saja penampakan alam? Laut, Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna hijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar. Mereka membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Kamu lihat gambar, ada gambar, 4 gambar ya. Mana yang termasuk penampakan alam yang alami, yang mana saja? Teluk dan sungai. Iya, gunung ya, gambar nomor 1. Terus gambar nomor 2. Iya ya. Yang buatan yang mana saja? Yang waduk. Sekarang coba berdasarkan gambar di atas, coba kalian kerjakan halaman 90 ya. 1 sampai 4. Ya, dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kita cocokkan bersama ya. Untuk nomor 1, Bu Guru mau tanya ke Mbak Azira, coba dibaca pertanyaannya. Penampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Apa? Penampakan alam. Gunung dan sungai. Ya, penampakan alam yang ada pada gambar di atas yaitu gunung dan sungai. Sekarang nomor 2, Mas Apis. Penampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Waduk dan bendungan. Ya, penampakan buatan yang nampak pada gambar yaitu waduk dan bendungan. Nomor 3, Mas Ferdi. Itu di sesuatu berada di permukaan. ada dibaca dulu ya. Apakah Penampakan alam itu? ya, apa artinya penampakan alam? Penampakan alam adalah sesuatu berada di permukaan.
bumi di daratan maupun di aliran perairan yang dapat dilihat secara alamiah. alami. Ya. Apakah penampakan alam itu? Ya, penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik yang di daratan maupun berada di perairan yang dapat dilihat secara alamiah. Ya, nomor 4. Coba guru tanya ke Mas Bari, dibaca soalnya dulu baru dijawab. Apakah penampakan buatan itu? Ya. Penampakan buatan adalah penampakan yang dibuat oleh manusia. Iya. Contoh, bendungan, sawah, dan rumah. Iya, betul. Penampakan buatan yaitu penampakan yang dibuat oleh manusia, bukan Alami. ya, bukan dibuat oleh ya. Alam Indonesia itu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini berkembang di sejumlah wilayah seperti di mana saja yang tempat wisata yang menarik di Indonesia. Bali, terus Yogyakarta, Semarang, ya. Terus mana lagi? Ada lagi? Banyumas. Ya, masih banyak ya, masih banyak yang lain sehingga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit untuk negara. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, lembah dan padang rumput yang sangat mempesona ya. Ingat, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan atau padang rumput. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu terlengkap di dunia. Di Indonesia memiliki laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemui di Indonesia. Tidak semua negara memiliki penampakan alam seperti di Indonesia. Bentang alam di Indonesia itu sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, coba kalian lihat gambar di halaman 91. Contoh bentang alam di Pulau Papua secara umum ya. Jadi ada gambar Pulau Papua. Pulau Papua yaitu merupakan pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian wilayah Indonesia sebelah mana? Timur ya, sebelah timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Ya, selain pulau terbesar nomor 1 di Indonesia, Pulau Papua juga terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia itu berada di Papua. Apa? Puncak apa namanya? Puncak Jaya Wijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Kalau tidak lanjut lagi. Halaman 94 ya. Tentang alam wilayah Indonesia bervariasi. Tidak dari keadaan iklim di Indonesia. Ada yang tahu iklim artinya apa? Iklim adalah iklim dengan musim sama atau tidak? Tidak. Kalau iklim artinya apa? Keadaan
waktu yang relatif lama. Kalau iklim itu berlangsung lama. Kalau cuaca itu dapat berubah, tidak menentu ya. Keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin dan sinar pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi kalau iklim itu jangka waktunya lama. Kalau cuaca bisa berubah-ubah, misalkan hari ini terang, bisa jadi nanti siang hujan, itu dinamakan cuaca. Kalau iklim itu berlangsungnya lama ya. Jadi beda ya, antara iklim dan cuaca itu berbeda. Letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis, membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis apa saja? Ada yang tahu? Tahu saya Apa? iklim tropis. Apa ciri-cirinya bagaimana? Suhu udaranya tinggi, ya, sepanjang tahun suhu udaranya itu tinggi, dengan rata-rata tidak kurang dari 11 derajat Celcius, yaitu sekitar 20 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan jauh di antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri-ciri yang lain yaitu apa? Lamanya siang dan malam hampir sama. Jadi siangnya 12 jam, malamnya juga 12 jam. Ya, itu ciri-ciri iklim tropis. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Coba dibaca, Mbak Hani. Yang halaman 95, keadaan iklim Indonesia secara umum sebagai berikut. Nomor 2, Mbak Sasa coba dilanjutkan nomor 2. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ya, keadaan iklim di Indonesia secara umum begitu ya, Bu Guru jelaskan ya. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Ya, ada 2 iklim laut dan iklim panas. Iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Ya, yang kedua ada iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Ya, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Dan lagi, ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang lanjut lagi ya, tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada yang tahu flora artinya apa? Tahu. Apa flora? Flora apa? Tumbuhan, tanaman. Ya, kalau fauna, hewan. Ya. Persebaran flora di Indonesia ada 2 jenis, ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Ya,
bagian barat, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Itu termasuk Indo-Malayan ya. Apa saja pulaunya? Kalimantan, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Itu termasuk apa kawasan Indo-Malayan. Yang termasuk Indo-Australian apa saja? Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Maluku, Nusa Tenggara, Papua itu termasuk Indo-Australia. Ya, karakteristiknya yang Indo-Malayan itu memiliki karakteristik jenis ranti-rantian sangat banyak. Ya, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat bukan kayu putih. Terus jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan yang terakhir tidak banyak tumbuhan sagu. Kalau di mana? Kawasan mana? Kawasan Indo-Malayan. Ya, Indo-Malayan. Kalau yang Indo-Australian, bagaimana karakteristik floranya? Jenis ranti-rantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat bukan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Terus jenis anggrek banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Ya, banyak tumbuhan sagu. Ini contohnya, contoh flora di Sumatera apa saja ini? Yang ada di Sumatera, yang kamu lihat apa ini? Bunga apa? Bunga fresia. Terus adanya di Sumatera, Kalimantan, lagi Jawa. Kalau yang tanaman sagu banyak terdapat di bagian timur ya, kawasan Indo-Australia. Sekarang kalian amati ya gambar yang ada di gambar 99. Sekarang fauna ya, fauna artinya apa tadi? Hewan. Ya, kehidupan hewan. Kalau hewan fauna di Indonesia ada 3 kelompok, tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australik. Ya, Australik. Ya, ada 3 tipe, tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australik. Ya. Contoh fauna di Indonesia yang bagian barat, yang mencakup Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contohnya apa saja? Hewannya yang kalian lihat dari ini. Gajah, terus apa lagi? Iya, gajah, harimau, kanguru, termasuk apa fauna? Fauna tipe apa? Asiatis. Ya, yang bagian sini termasuk fauna tipe Asiatis. Sekarang tipe peralihan. Peralihan itu di wilayah Sulawesi, Maluku, NTB, mana saja? Nih, hewannya apa saja? Babi rusak. Iya, monyet. Terus kuda, matoa, baduy, rusa. Iya, itu berada di tipe peralihan. Iya, peralihan itu yang di tengah. Terus yang tipe Australia, yang di Australia di pulau apa? Pulau apa? Papua dan Kepulauan Aru. Hewannya yang banyak terdapat di sana hewan apa saja? Beruang, kanguru, kuskus, wallaby. Ya, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Flora di Indonesia dan flora. Ada 2 kelompok flora di Indonesia, ada Indo-Malaya dan Indo-Australia. Australia. Kalau Indo-Malaya
yang termasuk di tipe Asiatik. Bagian mana saja? Pulau apa saja? Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan. Terus yang tipe peralihan. Meliputi pulau apa saja, Afis? Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Tipe Australia. Meliputi mana saja? Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Dari sini sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sudah jelas yang Bu Guru jelaskan? Paham? Kira-kira paham semua yang Bu Guru jelaskan? Kalau paham ya, nanti untuk tugas kalian di rumah kerjakan LKS kalian, LKS halaman 45 dikerjakan di rumah ya. Besok kita cocokkan bersama. Jangan lupa PR dikerjakan setelah pulang sekolah ya. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Bu Guru mohon